Belajar efektif melibatkan pemahaman gaya belajar, penjadwalan waktu, menciptakan suasana nyaman, membuat catatan efektif, dan memanfaatkan berbagai metode belajar serta sumber belajar tambahan. Berikut adalah beberapa cara belajar yang efektif. 1. Pahami gaya belajar. Jika Anda tipe pembelajar visual, gunakan peta pikiran, video, dan diagram untuk memahami materi. Jika Anda tipe pembelajar auditori, dengarkan rekaman materi, berdiskusi dengan teman, atau ikuti seminar. Jika Anda tipe pembelajar kinestetik, gunakan metode belajar sambil melakukan praktik, seperti membuat model atau simulasi. 2. Buat jadwal belajar yang konsisten. Buat jadwal belajar yang teratur dan tetapkan waktu khusus untuk belajar setiap hari. Pilih waktu belajar saat Anda merasa paling fokus dan segar. Atur jadwal belajar dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan materi dan tenggat waktu. 3. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Cari tempat belajar yang tenang dan bebas dari gangguan. Pastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di tempat belajar baik. Gunakan alat-alat belajar yang membuat Anda nyaman, seperti kursi yang ergonomis. 4. Buat catatan yang efektif. Gunakan metode mencatat yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Buat ringkasan, poin-poin penting, atau peta pikiran untuk mempermudah pemahaman. Gunakan warna, simbol, atau gambar untuk menandai hal-hal penting. 5. Manfaatkan berbagai metode belajar. Teknik Pomodoro, belajar dalam waktu singkat misalnya 25 menit, dengan istirahat pendek 5 menit di antaranya. Belajar kelompok, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-teman untuk memperdalam pemahaman. Metode belajar aktif, latihan soal, membuat rangkuman, atau mengajar materi kepada orang lain. Belajar sambil bermain, gunakan permainan atau kuis untuk membuat belajar lebih menyenangkan. 6. Manfaatkan sumber belajar tambahan, perpustakaan, jurnal online, atau materi pembelajaran digital dapat membantu Anda memperdalam pemahaman. Gunakan teknologi seperti video pembelajaran atau aplikasi belajar untuk membantu Anda memahami materi. 7. Evaluasi dan refleksi. Uji pemahaman Anda dengan mengerjakan soal-soal latihan atau membuat tes kecil. Evaluasi hasil belajar Anda dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Refleksikan cara belajar Anda dan cari cara untuk meningkatkannya. 8. Jaga kesehatan fisik dan mental. Pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas. Kelola stres dengan baik dan lakukan kegiatan yang Anda sukai. Perhatikan asupan makanan bergizi dan seimbang. Dengan menerapkan cara belajar efektif ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman, mempercepat proses belajar, dan meraih hasil yang lebih baik. Berikut ini beberapa gaya belajar yang harus Anda kenal dan coba sesuaikan. Anda memiliki gaya belajar yang mana agar belajar Anda lebih efektif dan menyenangkan. Ada berbagai macam gaya belajar, tetapi yang paling umum dikenal adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Setiap orang memiliki preferensi gaya belajar yang berbeda, dan cara belajar yang paling efektif juga bisa berbeda-beda. Gaya belajar visual. Orang dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk visual, seperti gambar, diagram, peta, dan video. Mereka lebih suka membaca daripada mendengarkan, dan lebih mudah mengingat informasi yang mereka lihat. Ciri-ciri gaya belajar visual. Mudah mengingat informasi dari gambar atau video. Lebih suka membaca daripada mendengarkan. Lebih nyaman belajar dengan warna, garis, dan bentuk. Suka menggunakan alat bantu visual seperti peta pikiran. Gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori lebih mudah memahami informasi melalui pendengaran, seperti penjelasan verbal, diskusi, dan rekaman audio. Mereka lebih suka mendengarkan daripada membaca, dan lebih mudah mengingat informasi yang mereka dengar. Ciri-ciri gaya belajar auditori. Mudah mengingat informasi dari suara atau penjelasan verbal. Lebih suka mendengarkan daripada membaca. Suka berdiskusi dan mengobrol. Senang dengan musik dan ritme. Gaya belajar kinestetik.
Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman langsung, praktik, dan gerakan. Mereka lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu, bukan hanya membaca atau mendengarkan. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik: mudah mengingat informasi dengan melakukan sesuatu. Suka bergerak dan beraktivitas saat belajar. Lebih suka belajar dengan praktik langsung dan menggunakan model atau alat peraga. Cenderung lebih aktif dan tidak suka duduk diam terlalu lama. Gaya belajar lainnya: selain 3 gaya belajar utama di atas, ada juga gaya belajar lainnya seperti gaya belajar verbal linguistik, belajar efektif dengan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Gaya belajar logis matematis, belajar efektif dengan penalaran, analisis, dan pemecahan masalah. Gaya belajar sosial, belajar efektif dalam kelompok, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Gaya belajar soliter intrapersonal, belajar efektif secara mandiri, reflektif, dan dengan fokus pada diri sendiri. Memahami gaya belajar masing-masing individu, baik diri sendiri maupun orang lain, dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Berikut ini peran guru dalam memantau gaya belajar siswa sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Guru perlu memahami bagaimana siswa belajar agar dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan materi yang disajikan. Hal ini memungkinkan siswa belajar secara optimal dan mencapai potensi maksimal mereka. Beberapa peran guru dalam memantau gaya belajar siswa. 1. Observasi langsung. Guru dapat mengamati siswa saat proses pembelajaran untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan materi dan tugas. 2. Penggunaan kuesioner. Kuesioner dapat dirancang untuk mengidentifikasi preferensi belajar siswa, seperti gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. 3. Analisis hasil belajar. Memeriksa hasil belajar siswa, seperti catatan, tugas, atau tes, dapat memberikan informasi tentang gaya belajar mereka. 4. Penyediaan berbagai metode pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. 5. Pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. 6. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi berbagai gaya belajar. 7. Pendekatan personal. Guru dapat melakukan pendekatan personal dengan siswa untuk memahami kebutuhan belajar mereka secara lebih mendalam. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif, serta membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara maksimal.